Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kiat Kemenak, kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Dan tentunya kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hikmah hijrah. Dan karena hijrah ini merupakan peristiwa monumental tentunya ya dalam sejarah Islam, yang bukan hanya sekedar perpindahan fisik tetapi juga mengandung makna mendalam tentang perubahan spiritual, mental, dan sosial. Dan tentunya di kala ini, di era modern seperti ini, konsep hijrah seringkali dikaitkan sebagai upaya individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan segala kebiasaan buruk ya. Dan mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini tentunya relevan bagi seluruh kalangan, terutama di generasi muda yang sedang mencari identitas dirinya dan juga makna hidup. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan beliau, Bapak Kiai Haji Solahuddin SAG. Assalamualaikum Pak Yai, sehat Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan membahas Pak Yai mengenai hikmah hijrah, karena kan sekarang yang lagi hits-hitsnya begitu, anak muda hijrah. Anak muda yang ingin hijrah. Nah itu sebetulnya dalam perspektif Islam ini hijrah ini yang seperti apa Pak Solahuddin? Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal khudur, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hijrah itu. Memang kebetulan kita baru memasuki tahun baru 1447 Hijriah ya. Baru saja kita bersama-sama kemarin itu peringati tahun baru Hijriah dengan dilakukan dengan berbagai agenda yang masif di mana-mana. Betul, Pak. Dan memang kalau bicara hijrah itu memang tidak ada batasan tentang usia sebenarnya. Baik itu orang muda, anak-anak muda, generasi milenial ataupun generasi kolonial gitu. Jadi memang siapapun itu ketika melihat pada diri sendiri seperti apa keadaannya, maka bagi seseorang yang membutuhkan hijrah maka akan berlaku kepada siapapun itu. Oleh karenanya ketika bicara hijrah itu, Nabi pernah menyampaikan itu. Kata Nabi begini, hijrah itu al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang yang berhijrah adalah orang-orang yang dia meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tentu dari pemahaman ini berangkat dari mafhum mukhalafahnya adalah hijrah itu para ulama membagi, ada yang membagi menjadi dua. Hijrah secara Lohiriyah dan hijrah secara batiniyah. Nah, hijrah itu dari sisi bahasa maka maknanya adalah berpindahan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara hijrah Zahiriyah itu sebagaimana Nabi dulu pernah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Tetapi dari sisi makna batiniyah, hijrah itu adalah perpindahan dari satu keadaan yang tidak baik, yang kurang baik, yang jelek itu menuju ke suatu keadaan yang lebih baik, suatu keadaan yang bagus gitu, suatu keadaan yang lebih bermanfaat, lebih bermakna gitu. Oleh karenanya ketika bicara hijrah secara maknawi, ya mesti kemudian seseorang itu akan melihat hari ini dia berada di mana. Hari ini keadaannya seperti apa? Kalau kemudian dia sudah tahu itu, maka dia mau menuju kemana? Maka arah yang dituju itu apa? Nah, dari kondisi yang sudah dia pahami itu, barangkali seseorang itu secara spiritual belum dalam kemapanan. Belum mapan misalnya tingkat
ibadahnya. Yang barangkali kalau orang beribadah, barangkali kalau generasi milenial misalnya, yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, gitu. Ya kemudian menuju salat 5 waktu yang sudah dia penuhi dengan baik. Tadi yang kualitasnya belum baik, belum ada kekhusyuan, belum bisa berjamaah, gitu. Kemudian dia menambah lagi untuk menguatkan lebih baik lagi. Ya kemudian dia mengolah spiritualnya agar kemudian menemukan kekhusyuan di dalam salatnya. Yang kemudian dia tambah lagi dengan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaahnya. Tadinya dia isi waktu dengan bermain IT hari ini apa ya, gadgetnya ya. Gadgetnya ya, betul, Gadgetnya Pak. menghabiskan waktu yang muatannya barangkali adalah muatan yang tidak baik. Ada muatan-muatan atau andaikan itu tidak sampai ke tidak baik adalah muatan yang tidak bermakna misalnya. Hanya dia habiskan waktu untuk ngegame, untuk main dan seterusnya. Apalagi yang tidak baik gitu. Maka lalu dia kalau dikatakan mau hijrah ya dia akan kemudian berpindah dari gadget yang tadinya muatannya tidak baik adalah kemudian diisi dengan konten-konten yang baik. Mungkin waktunya diisinya dengan bertadarus Al-Quran, memperdalam ilmu agama. Kan di dalam gadgetnya itu kan banyak muatan-muatan, Pak. HP itu dikatakan begini, ibarat pisau yang bermata dua yang sama-sama tajamnya. Iya, Pak. Yang sisi positifnya sangat banyak, yang sisi kelebihannya sangat banyak, tapi sisi yang lain bahwa sisi negatifnya juga banyak gitu. Sisi-sisi ketidakbaikannya, sisi-sisi gelapnya di HP itu juga banyak gitu. Maka bagi kemudian orang yang berpikir tentang isian hidupnya dalam menjalani waktu ini, maka ketika dia tersadar akan hari ini berada di mana dengan gadgetnya itu, kalau dia mau ke hijrah, maka dia akan menuju kemana? Tentu hijrah spiritual itu dari satu yang keadaan tidak baik menuju keadaan yang baik. Mungkin juga dia berhijrah dari satu lingkungan sosial yang tidak baik misalnya, dengan teman-temannya, dengan teman sebayanya, dengan segala aktivitasnya. Kalau aktivitas itu dalam ruang yang negatif gitu, maka dia harus berani meninggalkan itu. Kalau dia mau hijrah, dia harus mampu meninggalkan lingkungan sosialnya itu. Dia berpindah kepada lingkungan sosial yang isiannya, muatannya adalah muatan yang bermakna. Bagaimana dia peduli terhadap lingkungannya, bagaimana dia peduli terhadap kondisi masyarakatnya, bagaimana dia peduli terhadap generasi-generasi seangkatannya yang kemudian barangkali butuh untuk dia bimbing menuju pada ruang-ruang kebaikannya. Maka orang yang mau berhijrah, dia tahu persis ini lingkungan hari ini ada di mana, dia menuju kemana. Maka oleh karenanya ada hijrah lalu dibagi lagi dalam pemahaman sekarang itu, ada hijrah secara spiritual, ada hijrah secara sosial. Nah, kalau dikembangkan lagi ya sebenarnya kalau dalam sekup-sekup kecil ya dimanapun dia berada hari ini dari ketidakbaikan itu, lalu dia adalah menuju pada situasi keadaan yang lebih baik. Nah, ini mana hijrah sebenarnya. Jadi tidak sekedar kemudian berpindah tempat. Kalau berpindah tempat di tempat yang baru sama jeleknya, ya tidak ada maknanya hijrah. Nah, lalu kemudian tidak cuma berpindah waktu, dia dari waktu sekarang menuju akan datang. Kalau tidak kemudian dari waktu ke waktu itu menuju sesuatu yang lebih baik, ya tidak ada makna hijrahnya gitu. Nah, dan sebenarnya adalah hijrah itu adalah proses perpindahan dari ketidakbaikan menuju kebaikan, dari yang negatif menuju yang positif. Itu adalah makna hijrah. Dan hijrah itu adalah sebuah keharusan.
Karena manusia itu hakikatnya begini, manusia itu kan berproses terus ya Mbak. Ya. Berproses tidak pernah berhenti. Akan terus berproses begitu. Semuanya yang ada diri itu akan berproses. Usianya berproses. Iya, bertambah. Tidak ada waktu terus. itu mundur, tidak ada. Iya, betul Pak. Terus dari waktu ke waktu. Dari satu hari ke hari yang lain, dari jam ke jam yang lain, dari menit ke menit yang lain, dari detik ke detik yang lain. Dari hembusan nafas dan tarikannya, ini terus akan bertambah dan kemudian terus berkembang. Itu. Nah, ini dari sisi proses ragawinya, dia juga terus akan berproses. Baik. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Terus berproses begitu ya Pak. Iya. Inilah hijrah. Baik. Namun sebelum kita melanjutkan tentang proses bagaimana tadi hijrah, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Yai, dan kita akan lanjutkan nanti setelah yang lewat berikut ini. Iya. Sahabat Kemenak, kembali lagi tentunya di Kiat Kemenak, kajian informasi dan aspirasi Kemenak, masih bersama dengan Pak Kiai Haji Solahuddin SAG. Masih semangat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Masih terus menyemangatkan ataupun memberikan ilmu mengenai hijrah ataupun hikmah hijrah. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai apa itu hijrah begitu ya Pak. Tapi ini yang membuat mungkin penasaran bagi sahabat Kemenak tentunya, bagaimana sih Pak cara memulai hijrah dari awalnya itu bagaimana, dan tentunya anak-anak generasi muda ini juga masih bimbang. Saya tuh harus memulai hijrah itu dari mana sih? Bukan nggak cuma generasi muda ya Pak ya. Oh, iya. Kolonial tadi juga disebutkan iya, itu juga iya. boleh berhijrah. Monggo Pak Yai, bagaimana langkahnya itu? Kalau kemudian berhijrah itu dimulai dari mana? Sebenarnya begini, Mas. Sebenarnya bahwa titik kesadaran dari dia berada di mana sekarang itu, lalu mau menuju kemana, itu menjadi konsep permulaan untuk orang hijrah. Karena pemahaman hijrah itu adalah berangkat dari suatu keadaan yang tidak baik menuju ke tempat keadaan yang lebih baik. Itu mana hijrah kan. Tetapi bahwa yang paling penting itu sebenarnya hijrah itu adalah dimulai dari ruang spiritualnya. Dari spiritualitas. Ruang kesadaran diri. Sadar diri itu adalah dari spiritnya. Nah, maka kemudian proses pematangan dan pendewasaan diri itu menjadi penting hari ini. Oh, iya. Karena begini, banyak anak-anak generasi milenial ini yang tampaknya usianya sudah dewasa, tapi dia terkungkung dalam keadaan masih dalam ruang yang remaja. Oh, iya. Contoh misalnya, anak usia 26 kok masih nge-game. Nge-game berhari-hari, makin berjam-jam menghabiskan waktu di situ. Mestinya anak yang ini, yang dewasa, mulai dewasa ini setelah kuliah, ya, dia ketemu ruang dunianya, bahwa ruang dunia dewasa itu harus dia dapatinya. Karena dia sudah bukan lagi sebagai seorang pelajar SLTA misalnya. Tidak di situ. Dia sudah menyelesaikan jenjang mahasiswa. Dan dia dari sisi tahapan mencari ilmu, dia sudah pada waktunya mengimplementasikan keilmuannya itu. Tiba-tiba dia masih mengisi ruang dan waktunya dengan nge-game berjam-jam dan menghabiskan waktunya. Contoh begini misalnya, kita bisa komparasikan ya. Kalau anak kalau yang biasa bermain dengan kejar-kejaran, tembak-tembakan, biasanya usia berapa ini? Usia SD lah Pak ya, 10 tahun begitu ya. Kan? Kemudian ketika kita lihat ketika ada yang bermain narik mobil-mobilan itu biasanya usia berapa itu? Mobil-mobilan masih TK banget sih Pak. TK kan? TK. Nah. Tiba-tiba ada usia dewasa yang ini tadi 25, 26 masih mobil-mobilan. Masih mobil-mobilan, cuma tempatnya yang berbeda. Mobil-mobilan kalau anak-anak TK itu mobil-mobilan yang sebenarnya ditarik dia di jalan lari-lari kerja. Tapi kalau yang dewasa ini
Gadget. di sana Gadget, gitu. iya. Lah, sebenarnya tapi ini sama-sama mobil-mobilannya kan. Betul Pak, ya betul. Apakah ini masih ada di ruang waktunya untuk itu, dihabiskan waktunya untuk itu gitu? Mestinya tidak lagi di situ, Iya. gitu kan? Maka ada kesadaran bahwa dia hari ini tidak lagi anak-anak, tidak lagi pada usia remaja, tapi dia sudah usia dewasa. Nah, waktu itu yang terus berjalan tanpa sebuah kesadaran, maka dia tiba-tiba akan terkagetkan oleh pada situasi yang dia dituntut sebuah keharusan tidak bisa tidak. Misalnya tiba-tiba dia harus nikah. Ya kan, harus nikah. Pada usia 29, 28, 27 misalnya, bagi seorang gadis 27 misalnya masa idealnya untuk menikah, 25 masa idealnya untuk menikah, gitu kan. Bagi seorang laki-laki adalah masa 28, 29 itu ideal untuk menikah. Nah, persiapan mendewasakan diri untuk menyambut pasangannya dalam membangun rumah tangga nanti menjadi sebuah keharusan. Tiba-tiba dia kenyataannya masih jadi anak-anak dengan ngegame-nya gitu ya. Masih asik dengan gadgetnya. Wah, itu yang barangkali yang belum kesadaran. Hari ini saya di mana gitu. Hari ini saya sedang apa gitu. Dan kemudian banyak yang kemudian tersadarkan akan itu setelah kemudian dia berlama-lama menghabiskan waktu, dia searching di situ tanpa dalam sebuah kesadaran bahwa dia sudah waktunya tidak ada di situ. Sudah habis. Nah, begitu, ya, Pak. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya ketika dia harus membutuhkan sebuah ruang refreshing, maka refreshing itu adalah setelah dia melakukan sebuah aktivitas yang melelahkan, lelah dalam yang sungguhnya, gitu kan. Semua aktivitas itu melelahkan, Mbak. Tapi bahwa aktivitas yang bernilai positif, yang itu kemudian menyita fisik maupun pemikirannya karena sesuatu yang bermanfaat, nah, kemudian dia butuh refreshing, maka dia baru di situ. Bahasanya begini bahasanya. Anak sekolah itu pagi masuk jam 7, lalu kemudian istirahatnya jam berapa? Jam 9, jam 10, Pak. Jam 9 istirahat ya? 7, 8, 9 istirahat. Berapa jam istirahatnya? 3 jam ya? Istirahatnya berapa jam? Istirahatnya sekitar 15 menit. 15 menit. Jadi 2 jam, 3 jam dia belajar, 15 menit istirahatnya. Hari ini anak-anak generasi Z tidak begitu. Iya juga ya. Dia kemudian mengisi ruang waktunya seluruhnya untuk istirahat main-main itu tadi gitu. Loh, ini kalau tidak dalam kesadaran, maka dia akan terbawa oleh ruang dan waktunya. Dia akan kemudian dihabisi oleh waktunya sendiri. Oleh karenanya, lagi-lagi bahwa kesadaran bahwa proses waktu itu berjalan terus, tidak bisa kembali dan tidak bisa berhenti, itu menjadi titik starting untuk seseorang. Dia memulai diri, saya seusia begini ini harus apa yang saya kerjakan. Pentingnya kesadaran. Saya dalam masa ini harus seperti apa yang harus bisa saya lakukan. Nah, maka itu menjadi penting. Kesadaran diri akan proses yang tidak pernah berhenti pada dirinya, itu menjadi startingnya untuk seseorang melakukan. Pentingnya kesadaran menjadi awal mula dalam kita berhijrah. Lantas bagaimana Pak Solahuddin untuk mengkonsistenkan diri kita supaya kita betul-betul berada di jalan yang baik ataupun kita semangat dalam berhijrah, itu bagaimana untuk konsisten diri? Ya, tentu begini, Mbak, bahwa ada rumusan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Maka terus membekali diri dengan ilmu. Itu menjadi satu hal yang tidak bisa tidak hari ini. Bahwa ilmu yang dia harus tetap kejar untuk dia peroleh, itu adalah menjadi bekal untuk seseorang jalan hidupnya nanti pasti menjadi baik. Karena rumusannya begitu. Kalau pengen sukses duniamu, maka harus berbekal ilmu dunia. Kalau pengen sukses akhiratmu, maka kamu harus berbekal ilmu tentang akhirat. Padahal kita itu akan menjalani dua masa ini. Masa di dunia, kita ada di zaman ini, sekarang ini berjalan. Tetapi bahwa masa dunia ini adalah untuk juga mencari dia nanti bekal untuk masa di akhirat nanti itu. Maka hidup di dunia itu sangat penting. Hidup di dunia yang singkat ini adalah sangat penting. Di mana sangat pentingnya?
pesan Nabi begini, wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Pesan ini sebenarnya disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar gitu. Wahai Abu Dzar, cari bekal untuk akhiratmu sebanyak-banyaknya. Kenapa ya Rasulullah harus banyak-banyaknya? Fa innas safara ba'idun. Karena perjalananmu setelah dunia ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh. Maka logikanya, orang yang mau pergi jauh dan lama, kalau pingin kepergiannya itu nyaman dan enak, maka bekalnya harus banyak. Ya, berbekal sesuatu yang banyak ya. Harus banyak. Betul, pergi jauh, pergi lama, kok bekalnya sedikit pasti menderita. Orang mau ke Jakarta, jauh kan? 1 bulan lagi, tiba-tiba hanya berbekal Rp20.000. Apa yang terjadi? Kesulitan nanti ya di sana mau ngapain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu akan menderita. Terjadinya jangan sampai ngutang loh ya. Terjadinya ngutang gitu. Mesti susah yang terjadi. Kesusahan. Ya naik bis, oleh kondektornya ditanya mau kemana Mas? Jakarta Pak. Mana ongkosnya? Ngasih 2.000. Diturunin langsung. Mana kira-kira turunnya? 20.000 sampai mana? Sampai Magelang mungkin Pak. Sampai Magelang langsung diturunin. Magelang Jakarta masih jauh. Iya betul. Pasti malamnya kedinginan, siangnya kepanasan, lapar dan haus pasti menjadi kesehariannya. Oleh karenanya adalah bahwa seseorang itu harus memaknai bahwa hidup di dunia tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Hidup di dunia ini serius ini. Kemana? Seriusnya itu di mana? Apa? Karena nyaman dan tidaknya nanti setelah di dunia ini akan ditentukan hari ini. Di dunia itu hanya 60 tahun paling, 70 tahun paling. Tapi ini menentukan ribuan tahun pada di akhirat tentunya. Pada perjalanan kita dalam alam berikutnya. Kita itu kan 5 alam, Mbak ya. Alam roh, namanya alam azali. Alam azali. Yang kedua alam rahim. Cuma 9 bulan 10 hari. Kemudian alam dunia, namanya alam fana. Kenapa alam fana? Karena ini akan berakhir dunia ini. Berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Gitu. Baru kemudian alam barzah, alam kubur. Ratusan tahun ini, bahkan ribuan tahun. Yang lama gitu ya Pak. Nabi Muhammad itu 1400 tahun di alam barzah. 1400 tahun. Nah itu kan ini 1400 Hijriah kan, sekitar itu. Sebelum itu, hari ini tahun berapa? Tahun Masihiyah tahun berapa? Ini 2025. Berarti ada orang yang pada waktu hidup di zaman itu sudah 2000 tahun di alam kuburnya. Perjalanan panjang ini. Maka dia harus berbekal banyak. Nanti di akhirat sifatnya khalidina fiha abada. Dalam keabadian. Maka orang yang kemudian tidak mempersiapkan diri dengan bekalnya dengan baik, maka diibaratkan man dakhal qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Maka ibarat orang itu ketika dia pengen nyebrang lautan tapi dia tanpa bekal perahu. Nyebrang Samudra India, nggak pakai perahu. Apa yang terjadi? Waduh, tenggelam dong Pak ya. Itu menderita itu. Ayo hal khudur, wahai generasiku, persiapkan dirimu dengan baik. Karena hidup ini tidak main-main. Harus bermakna. Harus bermakna, harus berbekal, dan tentunya dalam hijrah ini paling utama adalah bekal untuk konsistensinya ya Pak Yai. Baik, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya, tentunya masih bersama kami di Kiat Kemenang. Sahabat Kemenang, masih bersama kami tentunya dalam Hikmah Hijrah di acara Kiat Kemenang, kajian informasi dan aspirasi Kemenang. Dan masih membahas mengenai Hikmah Hijrah bersama dengan Pak Kiai Solahuddin.
Ya, tadi kita membahas mengenai bekal. Tentunya dalam konsistensi hijrah kita perlu bekal, salah satunya dengan ilmu, baik ilmu dunia, karena nanti juga di akhirat juga berbekal dengan ilmu, begitu ya Pak Yai. Nah, kadangkala Pak Yai terkait dengan hijrah itu kita berpikir itu bahwa hijrah itu meninggalkan sesuatu yang lama. Mungkin teman lama kita ataupun circle lama kita, bahkan lingkungan lama kita begitu. Nah, kadang orang itu sudah kadang asik di situ gitu ya. Ya, sudah kadang asik itu sebenarnya agak susah juga ya Pak. Pengen hijrah tapi masih digondeli yang sebelah sini. Nah, menanggapi seperti itu bagaimana Pak Yai? Ya, begini, saya teringat kata mutiranya Imam Syafi'i itu, bahwa jangan takut kamu untuk berhijrah. Jangan takut kamu untuk meninggalkan sesuatu yang lama. Kenapa? Karena yang di tempat baru akan kamu temukan sebagaimana di duniamu yang lama. Orang misalnya hari ini asik dengan dunia yang ada, yang dia alami, walaupun itu dunia negatif loh ya. Iya, betul. Orang di dunia negatif itu Mbak, dia sebenarnya hakikatnya adalah bukan ruang dunianya, tapi yang dia ambil dari dalamnya itu apa? Dia pengen senang. Ingin bahagia. Ingin bahagia, pengen senang kan di situ kan? Orang mencari kesenangan, tetapi tanpa sadar bahwa yang dia cari itu dalam dunia negatif misalnya. Ya. Tanpa sadar begitu. Oh ya. Ataupun ada orang yang sadar bahwa ini adalah sebenarnya dunia negatif, tapi dia tetap dalam bahwa menikmati kesenangannya dalam dunia itu gitu. Nah, ketika hijrah, maka ketahuilah bahwa ketika di tempat baru yang baik, kamu nanti juga akan menemukan kesenangan. Akan menemukan kesenangan. Oh iya. Okay. Jadi apa yang kamu tinggalkan dulu yang senang itu, di tempat yang baru yang baik, kamu juga akan menemukan kesenangan. Dengan nuansa yang berbeda, begitu. Oh iya. Karena kebaikan itu, kebenaran itu adalah sesuatu yang kesenangan yang sifatnya hakiki, kesenangan yang sebenarnya. Kesenangan yang tidak akan menimbulkan kegelisahan. Bahkan tidak cuma dalam ruang sempit hari ini, sampai ruang panjang yang akan datang. Contoh begini. Perbedaan ruang salah dan benar dari sisi ketentramannya akan berbeda. Ketika misalnya dari anggota kepolisian mengadakan operasi zebra, operasi SIM, STNK, kelengkapan sepeda motor. Orang yang dia membawa kelengkapan dengan baik, dengan komplit, lengkap semuanya. Ini menjadi orang yang ketika di jalan dalam kondisi benar ini ya. Maka ketika ada operasi zebra dari anggota kepolisian, tenang saja dia. Merasa aman. Tenang saja, karena dia benar. Iya betul. Dia tentram saja, dia nggak gelisah, nggak takut, nggak panik. Kenapa? Benar dia. Maka ini kebenaran. Iya betul. Ada satu yang lainnya naik sepeda motor. Tadinya dia gembira saja, nyaman-nyaman saja ketika bersepeda motor itu, tapi dia salah. Nggak bawa helm, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, nggak pakai plat nomor lagi. Begitu ada operasi ketemu anggota itu, apa yang terjadi? Gelisah, takut, risau, khawatir, lepas kontrol akhirnya nanti jalannya. Iya betul. Nah, berlumpur ya Pak ya biasanya. Tadi yang kesenangan dia ketika naik motor di awal tadi berhenti dan terkalahkan oleh kesenangan dalam kebenaran. Dalam dunia ini juga begitu. Orang misalnya di dalam misalnya dunia malamnya, dia kan pengen cari kesenangan sebenarnya. Tapi tanya kepada orang yang hadir di majelis taklim, majelis zikir, senang nggak dia? Senang. Nah, di sini ada kesenangan. Ketika kamu pindah ke sana, jangan khawatir. Di sana ada kesenangan yang nanti kamu akan ketemu sebagaimana kamu meninggalkan dunia senang yang dalam ketidakbaikan. Maka betapa indahnya di dunia kebaikan dia menemukan kesenangan. Enek uang seneng ngaji. Oh, itu hebat sekali, Mbak. Karena ada orang seneng orang itu tapi berjudi. Dalam hal negatif tentunya, kesenangan dalam negatif. Oh, ini berbeda sekali. Iya, Pak. Orang senang berzikir. Oh, itu nikmat indah, sampai nangis orang berzikir itu. Bercucuran air matanya. Ingat nggak almarhum Ustadz Arifin Ilham? Oh, itu kalau zikir sampai menangis-nangis. Karena saking nikmatnya. Sampai bercucuran air mata. Ada orang di dunia dugemnya juga senang. Tapi dia akan menangis dalam susah.
Iya, iya. Tidak memiliki ketenangan begitu ya Pak ya? Ya, ketika misalnya ada anak dunia remaja hari ini, ketika dia melamar gadis, ditanya sama calon mertuanya, apa kegiatanmu? Dia bilang dugem. Kira-kira diterima enggak? Oh, nangis dia, Pak. Ya. Nangis dia. Pasti ya, Pak, nangis ya. dia. Nangis dia. Tapi ketika yang satunya tadi melamar, apa kegiatanmu? Ngaji gitu. Saya hari ini sudah mulai memberikan ceramah-ceramah. Apa itu Masya diterima? Dia akan diterima oleh dengan senang hati oleh mertuanya. Ya. Tanpa ada tes lainnya malahan Pak ya. Langsung ACC gitu. Oleh karenanya hari ini sebenarnya adalah anak-anak ketika mencari dalam dunia kesenangan, kamu itu mencari dunia didapat dari mana dulu? Ya. Cekunganmu itu di mana? Senanganmu yang kamu dapat itu dari mana dulu? Ini penting ini. Ya. Ya kan? Bahwa ketika dia senang nge-game di HP-nya, dengan kemudian dia senang dengan mengerjakan suatu keterampilan, mengasah keterampilannya, sama-sama senangnya ini. Tapi akan bermakna berbeda. Ya? Ya. Lalu ketika tiba-tiba yang satu itu sudah pada masanya sama-sama berdiri tegak menghadapi kehidupan sungguhnya, yang satunya siap, yang satunya tidak siap gitu. Tidak ada orang sukses dengan nge-game itu, tidak ada, Mbak. Iya, iya, iya. Nggak ada. Silakan cari tokoh mana saja. Maka Belum di ada, belakangnya ada berderet-deret menekuni ilmunya. Di belakangnya pasti berderet dengan pengalaman panjangnya. Misalnya sang proklamator Pak Karno. Ya kan? Dia pada waktu itu sudah menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan kemudian dia mengabdikan pada perjuangan negara. Baru dia jadi sang proklamator. Jadi tokoh yang selamanya akan dikenang oleh bangsa ini. Bahkan tidak cuma bangsa ini, dunia mengenangnya. Kenapa? Dia tidak menghabiskan waktu dalam ruang kesia-siaannya. Wahai generasiku, ada pelajaran besar. Apapun zamanmu, apapun tantangan yang ada, maka sebuah nilai kebaikan tidak pernah usang dimakan waktu dan zaman. Maka berdirilah kamu di sana, gitu. Maka berhijrahlah, gitu. Maka berhijrahlah. Hari ini jangan habiskan waktu tanpa makna, karena waktu tidak akan pernah kembali. Waktu itu akan terus berjalan. Kalau kamu tidak segera berjalan, maka kamu akan ditinggalkan oleh waktu. Tiba-tiba kamu akan tua tak bermakna, gitu. Nah, itu yang paling mengerikan. Tiba-tiba tua tidak terasa begitu ya. Nah. Baik. Lantas bagaimana Pak kita sebagai generasi muda begitu menghadapi tantangan kanan kiri yang seakan-akan kita mau hijrah tantangannya ada saja gitu. Nah, itu bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam berhijrah? Ya. Ya tentu setiap zaman itu sebenarnya ada tantangannya, Mbak. Tidak hanya sekarang aja. Dulu juga banyak bahkan Oh iya. ya. Maka al-insan abna'uz zaman itu. Manusia itu akan hidup dalam situasi zamannya masing-masing. Dan setiap zaman pasti ada tantangannya. Zaman saya misalnya, apakah tidak ada tantangan? Ada. Zaman saya itu, ini zamannya teman-teman yang kru TV ini. TV-nya. Ya, dia mengalami tantangan di zamannya. Misalnya apa tantangannya? Fasilitas tidak begitu memadai. Kalau ini saudaranya banyak 8, maka telur 1 kalau makan diiris jadi berapa? 8. Ya, nah? Iya. Kalau kemudian beli baju setahun sekali, setiap hari raya. Iya, begitu ya Pak ya. Iya kan? Ya. Kalau kemudian dia berangkat sekolah jalan, ya, nggak ada dulu diantar pakai Gojek, nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini tantangan zaman pada waktu itu. Media belajar sangat terbatas. Lampu bahkan susah ya Pak. Lampu susah, buku cetak tidak sepenuhnya setiap anak mampu beli dan seterusnya. Sehingga ada dampaknya, ada. Apa yang terjadi? Ya ketika kelas 1 dia masih belajar membaca. Kurikulum kelas 1 dulu masih ada ini Budi. Ini Ibu Budi. Dasar membaca begitu ya. Otaknya masih sebegitu tertinggalnya ada. Tapi satu sisi dia tidak banyak terkotori zamannya oleh kepada hatinya. Jadi hatinya hidup pada waktu itu. Nah, kemudian apa tugasnya lalu? Mengejar percepatan kecerdasan otaknya bersamaan dengan kecerdasan hatinya. Kecerdasan otak dan kecerdasan Sehingga hati. tokoh-tokoh hari itu, tokoh-tokoh saat itu, tokoh-tokoh besar, tidak ada dulu kasus besar korupsi itu tidak ada. Karena hatinya hidup. Bahwa dia dibesarkan dengan value, dengan sebuah nilai-nilai. Ada adabnya, ada sopan santun, ada kelembutan, ada kasih sayang. Dia dapatkan dari orang tuanya kan. Dia pulang sekolah, ibunya di rumah menyambutnya. Ada keluh kesah apa, ibunya kemudian mendengarkannya. Dia tidak kemana-mana ketika curhat.
hari itu. Ya, ada tempat untuk saling berinteraksi. Karena situasi dan kondisinya tetap ada zaman itu tantangannya, tetapi bahwa sisi tantangan ini negatif ada plusnya juga. Hari ini juga begitu. Gitu. Ya. Hari ini itu tantangan zamannya ada, iya. Plus minusnya ada, iya. Hari ini, Mbak, maka kita lihat segala kelebihannya. Apa yang terjadi hari ini? Fasilitas kehidupan itu sangat Mewah, memanjakan diri anak-anak dalam kehidupannya. Apa yang dia inginkan, orang tua bisa memenuhinya. Ya. Apa yang kemudian dia ingin dapatkan, maka orang tua bisa menyediakannya. Tinggal anaknya maunya kemana nih, ya kan? Fasilitas sebegitu utuhnya, makanan sebegitu bergisinya. Ya. Ya. Maka tinggal hari ini mau dibawa kemana zaman ini? Nah, baik. Cerdas otaknya iya, segala fasilitas iya. Tapi ingat satu sisi zaman ini adalah zaman globalisme. Di Indonesia bisa melihat Eropa hari ini, bisa melihat India hari ini, bisa melihat Amerika hari ini. Apa yang ada di sana negatif bisa dilihat di sini. Baik, ya. Maka satu sisi kelebihannya adalah fasilitas, sisi yang lainnya adalah sisi negatifnya hati-hati dengan spiritualmu. Yang belum kamu siapkan maka kamu akan terisi oleh sisi-sisi yang mestinya itu tidak dimasukkan ke dalam ruang spiritual. Baik, ternyata setiap zaman memiliki tantangan tentunya ya Pak Yai, dan kita akan lanjutkan di materi berikutnya ataupun masih bersama dengan Hikmah Hijrah bersama dengan Kiat Kemenang. Sahabat Kemenak, masih bersama kami tentunya di Kiat Kemenak, kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Wah, ini rasanya udah mendalami banget, dalam artian gini Pak, kita kerasa banget ya anak-anak muda tentang hijrah ini tadi. Kameramen juga ngerasa gitu Pak. Bagaimana kita menghimai sebuah hijrah. Nah, karena ini tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana konsistensi kita dalam berhijrah, langkah-langkahnya. Nah, ini tentunya yang kita tunggu adalah nasihat terbaik untuk generasi muda, mulainya bagaimana dan bagaimana cara untuk menyegerakan kita supaya ayo, kalau bahasa Jawanya gage-gage gitu ya Pak, bersegera untuk hijrah. Monggo Pak, Salahuddin. Ketika melihat hadis tadi, itu ada dua kalimat yang makna hijrah, tapi dalam bentuk penulisannya berbeda. Al-muhajiru, gitu kan? Man hajaro. Sama-sama hijrahnya ini. Muhajiru, man hajaro. Manahallahu anhu. Tulisannya yang pertama itu pakai hajiru, gitu kan? Hanya panjang. Yang kedua adalah hajaro. Dalam sisi kajian bahasa sebenarnya, tapi ini butuh waktu yang panjang. Kita ambil intinya saja. Bahwa berhijrah itu adalah prosesnya panjang, tantangannya panjang, banyak tahapannya juga panjang, gitu kan? Tapi bahwa ada hajaro, tidak pakai panjang alif, maka mengatakan bahwa hijrah itu segera memulai. Sebab kalau tidak segera memulai, maka kamu akan berada pada ruang dan waktu yang dalam kungkungan tanpa terasa akan memperpanjang durasi dalam ruang negatifnya. Tanpa terasa. Ya kayak anak kuliah lah. Anak kuliah itu tiba-tiba tanpa terasa, loh kok sudah semester 9 ini? Semester akhir loh, gitu ini ya. kok waktunya, loh ini kak saya sudah, dan seterusnya. Memaknai hidup itu juga begitu. Bahwa orang ketika, tadi di awal kita sampaikan, ada butuh sebuah titik pemantik namanya kesadaran. Kesadaran diri. Hari ini dia berada di waktu di mana, berada di waktu kapan, berada di ruang mana. Ini titik pemantiknya sebenarnya. Maka segera kalau dia pada ruang
yang dia kehendaki untuk segera dihijrahkan, maka segerakan untuk hijrah. Walaupun nanti proses berhijrah itu panjang. Ya tadi ada hambatan, mungkin masih abot dengan temannya, masih kemudian ternyata dia nyaman dengan situasi kondisi berat ketidakbaikannya dan seterusnya. Maka itu butuh proses panjang itu. Proses panjangnya kemudian butuh misalnya faktor lingkungan mendukung. Maka carilah lingkungan yang baru. Carilah kemudian lingkungan yang memotivasi untuk kita itu berada pada ruang hijrah yang baru. Kenapa? Karena sama-sama tersedianya ini, Pak. Dunia hitam juga tersedia, ya kan? Dunia putih juga tersedia. Ini pilihan. Kalau kamu mau kemudian meruangkan di dunia kanan, maka segera cari teman-teman yang ada di ruang kanan. Pasti kamu akan menemukan. Dan pasti itu akan menjadi faktor pendukungmu. Jangan takut bahwa kamu nanti sendirian. Enggak juga. Enggak. Pasti ada sebuah ruang yang tersedia untuk kita mau di ruang itu. Dengan segala fasilitasnya, sama dengan yang lama, ya kan? Ada pendukungnya, ada teman-teman yang supporting di ini untuk bersama-sama dalam situasi kondisi yang yang negatif misalnya. Pasti banyak nih. Contoh misalnya, ada dunia klub malam, pasti adalah dunia masjid, pasti adalah. Ada tontonan negatif, pasti adalah kajian positif juga ada. Kajian positif, Maka kemudian jangan khawatir bahwa kamu ketika berhijrah itu nanti kamu dalam posisi sendiri, enggak. Jangan khawatir kamu nanti sendiri, enggak. Kamu akan menemukan ruang yang supporting kepada kamu dengan banyak faktor pendukung dan teman-teman yang baru. Nah, maka ini akan memunculkan sebuah keberanian. Ada memunculkan sebuah semangat. Karena memang realitas kehidupan ini dia harus menghadapi. Tidak bisa orang itu menghindari kehidupan ini hanya dalam bayangan saja, tidak bisa. Nggak akan ketemu hanya dengan dunia maya, nggak ada ketemu. Dia harus melihat betul, harus merasakan, berada dalam ruang realita betul. Orang itu boleh beridealisme, tetapi dia harus tahu bahwa realita kehidupan ini harus seperti apa. Gitu. Orang boleh inginnya makan es krim, anak sekali kan, tapi bahwa ketika dia baru mampu memberi dan mendapatkan es lilin, maka nikmatilah es lilin. Nikmati apa yang kita punya, begitu ya Pak. Hadapi zaman ini, tapai satu persatu, jalani di situ dengan istiqomah. Maka kamu akan menemukan yang kamu inginkan. Nah, keistiqomahan itu lalu menjadi penting. Setelah kamu nanti berada di ruang yang baru itu, maka istiqomahlah di sini, jangan kembali lagi itu. Udah nyaman malah kembali ya ini. Nah, ketika menemukan dunia baru dengan segala hal tadi yang berada di dalamnya itu, maka istiqomahkan di sini. Oke, baik. Untuk istiqomah ada satu modalnya, Pak. Apa itu, Pak? Kamu harus ikhlas. Oke. Meninggalkan dunia lama itu harus ikhlas. Harus dari hati itu. Banyak orang yang kemudian karena tidak dari hati, maka kemudian ketersambungan itu kembali lagi banyak gitu. Tapi kalau sudah berangkat dari hati, mengikhlaskan diri dengan apa yang dulu dia jalani itu, dia ikhlas saja sudah. Dia tinggalkan dengan keikhlasan hati. Maka spiritual berarti engkau persiapkan untuk menerima hal baru yang bisa dinikmati dengan hati pula di tempat yang baru. Gitu. Nah, maka memproses tentang pendewasaan diri menjadi penting. Penguatan spiritual lalu menjadi penting. Kemudian pengkondisian untuk berada segera, andaikan itu baju itu kotor, maka mencuci segera itu penting karena nanti akan menemukan kebersihan gitu. Dan setiap kebersihan pasti nyaman. Apa saja itu. Setiap kebersihan pasti nyaman. Apa saja. Pakai baju bersih rasanya gimana? Nyaman. Ketika duduk di tempat yang bersih rasanya gimana? Nyaman. Punya hati yang bersih rasanya? Nyaman. Ya. Dompet yang bersih rasanya? Nah itu pusing ya itu. Oh ya, berarti satu saja yang bersih-bersih. Dompet jangan, Pak. Ya. Kecuali yang dompet begitu ya, Pak. Ya, satu saja itu yang nggak nyaman kalau bersih-bersih banget. Baik, Pak Salahuddin, terima kasih. Sebagai closing statement, Pak, ataupun pesan dari Pak Kiai untuk peran generasi muda, terutama bagi sahabat Kemenak dimanapun berada terkait dengan hikmah hijrah ini, terakhir sebagai closing statement. Silahkan, Pak Salahuddin. Ya, saya melihat generasi muda ini memang tidak ringan tantangannya. Generasi muda itu adalah generasi yang hari ini dengan segala lompatan perubahan kuantumnya, lompatan besar, Pak, hari ini zaman anak-anak itu. Maka
tidak cuma pesan untuk generasi muda. Untuk generasi muda itu adalah bagian dari yang menjalani proses ya. Tapi prosesnya bersama dengan generasi pendamping, generasi kolonial itu ya. Maka pesan yang ingin kami sampaikan di acara Kiat Kemenak hari ini adalah, wahai orang tua, dampingilah anak-anak remaja dengan baik. Jangan sampai kemudian melepaskan anak itu untuk mencari dalam kediriannya tanpa ada pendampingan yang kuat dari orang tuanya. Karena tadi sampaikan bahwa manusia itu akan dipengaruhi dan dididik oleh zamannya. Hari ini anak-anak butuh didampingi dengan penguatan spiritualnya untuk di jalan yang benar. Jangan kemudian terlambat, anak-anak setelah terperosok jauh masuk ke jurang baru berusaha untuk kemudian mengais dan mencari dan kemudian menolongnya. Jangan. Harus dari awal agar anak tidak terperosok ke dalam jurang itu. Harus didampingi dari awal dengan konsep yang berurutan dan benar gitu. Orang itu, tahapan itu kan kalau mau naik ke tangga 10, maka harus dari tangga 1, 2, naik lagi 3, dan seterusnya sampai 10. Mendampingi anak-anak generasi hari ini zaman Z juga begitu. Maka misalnya contoh, mengajari anak untuk sholat. Itu tidak kemudian ketika sudah SMA baru diajari sholat. Tidak begitu. Konsepnya itu sejak dari awal. Dari dia kemudian belajar tentang kehidupan untuk dirinya. Belajar makan, belajar duduk, belajar lari, belajar itu ada pendampingan sehingga dia benar. Makanya ya benar, ada adabnya, ada akhlaknya, duduk, baca doa, bismillah dari kecil itu. Kalau tiba-tiba mengajari akhlak makan sudah SMA yang dia tidak biasa basmalah, sulit. Nah, misalnya muru auladakum bis shalah wahum abnaun sab'i sinin. Ajari anakmu tentang ibadah salat itu dari usia 7 tahun. Karena tahapan dari tangga 1 itu namanya. Usia 7 tahun. Jangan sampai ngajari sholat anak sudah SMA. Sulit. Ibarat pohon, kalau masih kecil, itu adalah pohon yang masih muda, hijau. Ketika dia diarahkan dibengkokkan, diarahkan ke timur, maka dia nanti akan bisa arah ke timur itu selamanya. Tapi kalau pohon sudah tua, begitu ditimurkan, mau ke barat kan kembali lagi. Wong dia sudah kaku gitu ya. Malah bahayanya patah nanti ya Pak ya. Maka kemudian walaupun dia dengan tahapannya itu, mendampingi anak generasi Z dengan tahapannya. Baik. Oleh karenanya anak-anak hari ini butuh pendampingan untuk menemukan dunianya. Tentu dengan satu kaidah begini Pak. Al-muhafadzatu ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sesuatu kebenaran yang sudah ada, maka pelihara dengan baik. Untuk generasi ini, sopan santun, akhlak, budi mulia, keikhlasan, simpati, empati harus ada pada anak hari ini. Harus diajari ini. Baik. Harus ada pada value anak-anak hari ini, harus diterapkan. Tanpa harus kemudian menutup bahwa akhdhu bil jadidil aslah. Anak-anak muda hari ini dengan dunianya mudanya hari ini. Ya kan? Teknologi, IT, pengetahuan, globalisme tidak bisa ditolaknya. Ini peradaban gitu. Tetapi peradaban ini disiapkan wadahnya dengan value. Maka anak-anak ada nilai value-nya, dia dengan tambahan nilai kemodernannya. Maka akan jadi generasi yang generasi emas yang luar biasa. Generasi emas yang luar biasa. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Solahuddin yang telah menyampaikan hikmah hijrah yang begitu luar biasa banyaknya. Mulai dari tadi kita membahas tentang tantangan, bagaimana kita supaya istiqomah dalam berhijrah, dan tentunya kita berharap semoga generasi muda, tentunya sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, bisa senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan tunjuk jalan yang benar untuk berhijrah, dan diberikan kenyamanan suatu saat dalam hijrahnya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Solahuddin atas waktunya. Tentunya sahabat Kemenak, sampai jumpa di lain kesempatan tentunya dalam acara Kiat Kemenak, kajian informasi dan aspirasi Kementerian Agama di episode berikutnya. Terima kasih, saya Safira Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.